Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Restu Horor. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Malam Kematian Ambarwati, wanita yang digilir 4 pria. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga lonceng notifikasinya. Like juga video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru dari channel kami. Terima kasih. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari itu, nafas Ambar terasa berat sejak subuh. Ia duduk di bangku kayu dekat dapur menunggu air mendidih. Sementara batuk ayahnya terdengar dari kamar belakang. Ibunya berdiri di ambang pintu menatap lantai tanah yang sudah dingin. "Bar, obat bapak tinggal 2," kata ibunya dengan pelan. Ambar mengangguk tanpa menoleh saat itu. "Hari ini aku ambil lembur, Bu," jawabnya. "Ya sudah, kamu jangan sampai kecapean." "Bu, kalau aku capek, yang penting bapak masih bisa minum obat." Kalimat-kalimat itulah yang membuat ibunya diam. Ayahnya memanggil dengan suara serak saat itu. "Ambar." Ia masuk ke kamar menyibakkan tirai tipis. Wajah ayahnya pucat, matanya sudah cekung. "Kamu jangan maksa," kata ayahnya. Ambar pun mendekat merapikan bantal. "Aku kuat, Pak." "Tapi, Nduk, ibumu sudah tua. Kamu juga jangan ditarik terus. Istirahat." Ambar menahan jawabannya. Ia tahu kata-kata tidak akan mengubah daftar belanja yang sudah menunggu di warung. Sementara di luar, suara orang lewat kini mulai ramai. Bisik-bisik selalu muncul saat Ambar melintas di depan halaman rumahnya. Itu kan anak yang nolak lamaran ya? Pantas pilih-pilih," saut yang lain saat itu. Ambar menunduk melangkah cepat, seorang pemuda pun bersiul menggodanya. "Alah, kerjanya pabrik saja, sok mahal. Dasar." Ambar tidak membalas, ia menyimpan jawabannya untuk mesin jahit yang menunggunya. Sementara di sisi lain di depan pabrik, suara bel berbunyi. Ambar pun berdiri di barisan buruh. Mandor memanggil nama satu persatu. Saat namanya disebut, beberapa orang melirik langsung. "Ambar, kamu jangan telat," kata Mandor dengan singkat. Ia mengangguk di ruang kerja, mesin berdendum, seorang rekan berbisik. Kamu ini dikejar orang kaya ya?" "Aku kerja kok sambil dijemput sih?" Sidir yang lain saat itu. Ambar menahan tangan agar tidak gemetar. Hingga jam berjalan lambat, setiap jeda mata-mata itu kembali. Seorang perempuan mendekat saat istirahat. "Katanya kamu sombong ya, lamaran orang kaya ditolak." Ambar meletakkan bekalnya saat itu. "Aku belum mau menikah." "Atau sudah ada yang nanggung?" Ambar berdiri saat itu. Lebih baik kamu diam aja deh. Jangan bicara sembarangan ya. Aku gak mood ya kalau bahas itu." Sementara di sisi lain di rumah kecil mereka, ibunya saat itu sedang membersihkan lantai. Tetangga mampir tanpa salam. "Bu, anakmu itu berani-beraninya sih." "Hati-hati ya, banyak omongan soalnya, Bu," kata para tetangga sambil tersenyum tipis. Ibunya menunduk saat itu. "Anak saya kerja, Bu. Kerja atau cari yang lain." Tetangga tertawa kecil lalu pergi. Ibunya duduk, memijat lututnya yang sakit saat itu. Ia memandangi pintu berharap Ambar pulang dengan wajah yang sama seperti berangkat. Ketika sore datang di gerbang pabrik, orang-orang berkerumun. Seorang pria berdiri dekat motor menatap ke arah pintu. Itu kan yang namanya Hadi," bisik seorang.
Ambar keluar terakhir, Hadi pun melangkah mendekat. Ambar. Ada apa sih mas? Aku dengar kamu susah ya. Aku bisa bantu kamu, ucap Hadi pelan saat itu. Mas, aku ini kerja ya. Aku bahkan pernah dilawan. Tolong jangan ganggu aku mas. Aku gak mau. Bar, kamu tuh jangan sok-sokan gitu deh kalau mau dibantu. Kini di jalan pulang, Ambar mendorong sepedanya. Dua anak kecil berlari sambil berteriak. Kini bahkan warga desa pun menghujat Ambar karena ia berani menolak dari orang kaya. Sementara di rumahnya ayahnya batuk lagi, Ambar menyodorkan air saat itu. Pak, sudah minum obat? Sudah. Bar, tadi ada apa di pabrik? Tanya ibunya sembari menatap wajah Ambar. Biasa bu. Hingga ketika malam turun, dari luar suara orang tertawa terdengar. Anak itu merasa paling benar sekali sih. Padahal kan orang tuanya sakit. Warga sini tahu, berharap kalau anak perempuannya tuh mau dilamar sama dia. Tapi tuh anak kesosokan banget sih. Di sisi lain saat itu, ketika kalimat-kalimat itu sampai ke telinga Ambar, ia hanya menutup jendela rumah. Ayahnya pun memanggil. Ambar. Bar, kalau kamu menikah, mungkin hidupmu akan ringan. Kata ayahnya pelan. Ambar menunduk. Aku belum siap pak. Aku gak mau ya menikah terburu-buru pak. Tapi Mbar, Bapak gak mau kamu dipermalukan. Gak apa-apa pak, aku masih bisa menahan. Sementara di sisi lain, Hadi duduk di warung saat itu. Dia berani sama aku. Bisa-bisanya ya, perempuan biasa, perempuan desa, berani menolak lamaranku. Padahal kan mereka, di desa ini gak ada yang menolak aku. Hanya dia saja. Udahlah, santai aja lah Adi. Lagian kan, mungkin dia belum sadar aja kali. Lo tau gak sih, gara-gara gue ditolak, gue jadi bahan tertawaan warga desa. Namun di sisi lain, kembali ke rumah Ambar. Ibunya saat itu mematikan lampu dapur saat itu. Bar, udah tidur? Singkat cerita, beberapa hari setelah itu, tepatnya 3 minggu setelah Ambar menolak perlamaran dari Hadi, rasa tidak tenang yang Ambar bawa malam itu belum juga pergi ketika pagi datang. Ia bangun dengan tubuh terasa berat, bukan karena kurang tidur, tetapi karena pikiran yang tidak pernah berhenti. Ayahnya masih sakit batuk, ibunya sudah lebih dulu menyiapkan air hangat. Ini sudah 3 minggu loh Mbar, kata ibunya pelan sambil menuang air ke gelas. Ambar mengangguk, ia tahu maksud ibunya. 3 minggu sejak penolakan itu, sejak namanya berubah di mulut orang-orang. Bukan lagi Ambar yang kerja keras, tapi Ambar yang dianggap bodoh karena menyia-nyiakan kekayaan. Di jalan menuju pabrik, bisik-bisik itu semakin terang. Tidak lagi disembunyikan saat itu. Kalau aku jadi dia, pasti sudah hidup enak. Bodoh ya dia, kata seorang perempuan di belakangnya. Ambar pun hanya berjalan lurus, tidak menoleh. Ia menahan diri agar langkahnya tetap sama. Tidak cepat, tidak lambat. Ia tidak ingin terlihat takut. Sementara di pabrik ini suasana berbeda, mata-mata itu ada di mana-mana. Saat ia duduk di depan mesin, seorang rekan sengaja berdiri terlalu dekat. Hebat ya kamu Bar, berani menolak hidup kaya. Aku kan kerja. Iya, tapi kamu kerja kan sambil cari perhatian. Ambar yang saat itu sudah muak dengan ucapan-ucapan dari temannya. Ia memilih menekan pedal mesin jahitnya. Suara jahitan itu menutup percakapan dari teman-temannya. Bahkan kini Mandor pun lewat lebih sering, setiap kali berhenti di belakangnya.
Ambar merasakan tatapan itu. Bar, hasilmu lambat sekali sih. Padahal kan kemarin tidak. Iya, soalnya mesin ini sering macet. Alasan. Ambar pun kembali bekerja. Ia tahu satu kata bisa menjadi potongan upah. Ketika saat istirahat, Ambar duduk sendiri. Bekalnya belum disentuh, dua orang duduk tidak jauh dari sana. Hadi tadi lewat loh. Dia masih ngejar. Alah, mana mungkin. Dia kan dihina di depan orang banyak. Masa sih mau? Mereka semua tertawa. Ambar menegakkan punggung. Ia tidak ingin terlihat kecil, namun di dalam dadanya terasa sesak. Sementara di sisi lain, Hadi berdiri di luar pabrik, tangannya di saku. Matanya mengikuti orang-orang keluar masuk. Seorang temannya pun mendekat saat itu. Bro, gimana lo? Udah nyerah? Di dunia ini gak ada yang bisa menolak gua. Lagian kan dia tuh cuma buruh. Justru itu bro. Bel berbunyi. Ambar pun kembali ke mesin. Seorang rekan mendekat dan berbisik. Kamu hati-hati ya. Sekarang apa-apa sudah menjadi salahmu, Bar. Emangnya kenapa sih? Ya karena kamu beda. Ambar mengangguk. Ia kembali menjahit. Jarinya bergerak otomatis, namun pikirannya tidak bisa tenang. Singkatnya sore hari saat itu Ambar keluar bersama rombongan teman-temannya. Hadi berdiri di dekat gerbang saat itu. Ambar, ada apa lagi sih mas? Aku kan udah bilang jangan ganggu. Orang-orang salah paham ya. Bukan urusanmu ya mas, jawab Ambar. Beberapa orang memperhatikan. Hadi pun menurunkan suara. Kamu udah bikin malu aku ya Ambar. Kamu bisa-bisanya ya. Aku tidak pernah minta apa-apa darimu. Tapi kamu akan capek sendiri loh Bar, ucapnya. Hadi tersenyum tapi matanya tidak. Ketika di jalan pulang, Ambar pun merasa diikuti. Ia menoleh. Hanya orang-orang biasa, namun perasaan itu tidak hilang. Sementara di rumah, ibunya menyambut dengan wajah lelah. Bar, tadi ada yang datang. Siapa bu? Orang warung. Udahlah bu, paling mereka membicarakan hal itu lagi. Aku bosan bu. Semuanya gak tahu apa yang terjadi dengan aku. Seiring berjalannya waktu, langkah Ambar sore itu terasa lebih ringan dari biasanya. Bukan karena masalahnya selesai, tetapi karena ia memutuskan untuk tidak lagi memikirkan tentang lamaran paksaan dari Hadi. Ia lelah takut, ia juga lelah menghindar. Hari itu, ia pulang tidak sendirian. Di sampingnya berjalan David, seorang lelaki petani muda dari desa sebelah yang sering lewat pabrik sembari membawa hasil kebun. Wajahnya biasa saja, pakaiannya sederhana, dan bicaranya pelan. Kalau lewat jalan sini, lebih dekat, kata David sambil mendorong motornya pelan, agar Ambar bisa berjalan nyaman. Ambar pun mengangguk saat itu. Terima kasih ya mas, sudah mengantar. David tersenyum kecil. Aku cuma memastikan saja kamu sampai rumah. Tidak ada nada memaksa, tidak ada tatapan yang membuat Ambar menjadi gelisah. Mereka berjalan berdampingan. Beberapa warga melihat dari kejauhan. Ada yang berbisik, ada juga yang sengaja menoleh lama. Ambar menyadarinya tetapi memilih diam. Ia ingin sampai rumah dengan tenang dan juga merasa aman. Sementara di sisi lain, kabar kedekatan Ambar kepada David. Kabar itu cepat sampai ke telinga Hadi. Bang, tadi dia pulang sama orang lain, kata seorang warga di warung. Dia petani biasa, tambah yang lain saat itu. Hadi berdiri, rahangnya mengeras. Siapa namanya? David bang, dia orang ladang. Pantas, kata Hadi dengan singkat. Tetapi matanya tidak tertawa. Dalam dadanya rasa malu menekan kuat. Ia merasa semua yang ia kejar runtuh di depan mata orang-orang yang menonton.
Hingga saat itu setelah mendapatkan masukan dan juga laporan dari orang-orang yang dia bayar, Hadi berjalan pergi tanpa pamit di jalan. Ia mendengar lagi bisik-bisik. Yang dikejar Hadi malah sama orang lain loh. Iya pak, Hadi kalah. Bisa-bisanya ya, orang kaya belum tentu juga dapatkan yang dia inginkan. Kalimat-kalimat itu menempel, ia berhenti menatap tanah. Sialan, gara-gara dia, aku jadi dipermalukan oleh semua orang. Gumamnya. Telepon di sakunya bergetar, ia mengangkat. Iya loh pak, bu. Sementara saat itu, di sisi lain Ambar pun kini sampai di depan rumahnya. Ia berhenti, pintu pun terbuka lebar. Barang-barang sudah berserakan, kursi terbalik, lemari terbuka. Ibunya duduk di tanah menangis. Ayahnya berdiri dengan wajah pucat. Tangannya gemetar sembari memegang tongkat. Bu, apa yang terjadi bu? Kenapa rumah kita jadi gini? Ibunya menatap, suaranya terputus. Mereka datang, Bar. Mereka datang. Ambar menoleh, seorang tetangga pun mendekat saat itu. Tadi sore, beberapa orang datang. Mereka bilang, hutangnya belum lunas. Hutang apa lagi, Pak? Uang obat, Bar. Bapak janji mencicil. Tapi... Terus, siapa yang kirim mereka, Pak? Siapa? Katanya suruhan. Ambar yang saat itu bersama David berdiri di pinggir halaman. Ia menatap rumah itu yang berantakan. Bar, ayo, aku bisa bantu bereskan. Tapi Fit, gak usah deh. Terima kasih. Lagian kan, ini masalah hutang keluarga aku. Lebih baik biar aku saja. Makasih ya Fit, ucap Ambar sembari menatap ayah dan ibunya. Di sisi lain saat itu, Hadi duduk di sebuah tempat sepi. Di depannya 2 orang berdiri saat itu. Gimana? Berhasil? Itu hal mudah bos. Yang penting asal jelas. Yaudah, aku ingin bikin mereka keluar dari rumah itu. Ini soal hutang. Terus bayarannya? Udah, masalah bayaran gampang. Berapapun gue bayar. Berangkat sana. Kembali di rumah, ibunya memegang tangan Ambar saat itu. Maaf ya Ambar, kalau bukan karena ibu dan bapak, pasti kamu hidupnya akan tenang. Bu, udah bu, ini bukan salah ibu. Bar, kita nggak bisa tinggal kalau begini. Iya pak, kita harus cari cara. David melangkah masuk ke dalam rumah Ambar saat itu. Bar, aku tahu. Tapi kalau kamu mau, aku bisa bantu Bar untuk hutang-hutang itu. Enggak Fit, aku nggak ingin orang lain bilang aku hidup dari bantuan. Aku mengerti Bar. Tapi kan... Sementara saat itu setelah mereka sedang berbincang, di luar beberapa warga berdiri. Gimana? Sudah diusir? Belum. Ambar mendengar suara-suara dari luar. Dadanya panas, ia pun keluar. Pak, ini ada apa ya pak? Ini rumah kami. Kami gak mau pergi ya pak. Ini urusan hutang. Kalian harus bayar. Iya pak, kami akan bayar. David mendekat saat itu. Ambar, aku bisa bicara. Aku akan diskusi. Kamu di sini aja ya. Hingga sore hari itu turun, bayangan rumah memanjang. Ambar duduk di depan rumah memeluk lutut. Ayah dan ibunya di dalam, sementara David berdiri tidak jauh. Pak, mohon beri dia waktu pak. Udah, kamu gak usah ikut campur urusan ini. Setelah itu, David pun memilih pamit dari rumah Ambar. Udah Fit, kamu pulang aja. Ini biar urusan kami. Aku pamit dulu ya Ambar. Kalau perlu, aku ada.
Terima kasih ya Fit, kamu udah mengantar. Kini David pergi, beberapa warga menatapnya dengan heran. Bisa-bisanya ya, si Ambar suka sama petani biasa. Padahal kan, udah jelas-jelas dia sama Hadi. Tidak biasa. Ambar menatap punggung David yang menjauh. Ia pun menarik nafas. Ia tahu hari ini bukan akhir. Rumahnya masih berdiri tetapi rasa aman sudah tidak ada di dalamnya. Hingga saat itu, ada tekanan yang tidak mau pergi. Ia berdiri, menutup pintu pelan dan duduk di samping ayah dan ibunya. Tidak ada kata yang keluar, hanya nafas yang terasa berat dan sunyi yang menggantung. Hari itu, setelah semua rasa malu menumpuk dan tidak ada lagi tempat untuk menurunkan amarahnya, Hadi pulang dalam keadaan mabuk. Ia bersama 3 orang yang sering menemaninya minum. Di meja saat itu botol kosong berderet. Aku dipermalukan, kata Hadi dengan suara berat. Di depan orang, bisa-bisanya dia injak-injak harga diriku. Sudahlah bos, perempuan itu kan cuma buruh. Dia orang miskin. Lagian, kenapa sih kejar-kejar terus? Hadi menatap tajam. Dia membuatku terlihat kecil tahu. Ya kalau begitu, beri pelajaran aja lah bos. Malam ini, ucap teman-temannya kepada Hadi. Hadi pun mengangguk. Sementara saat itu Ambar menutup mesin jahit terakhir. Jam kerja selesai, ia menghela nafas dan berdiri. Kamu hati-hati di jalan ya, kata seorang rekan. Ambar pun mengangguk. Iya. Ia keluar gerbang dengan langkah cepat saat itu. Hari sudah menurun, jalan pun pulang sudah sepi. Ambar memilih jalur biasa yang melewati ladang tebu. Ia ingin cepat sampai rumah. Pikirannya penuh tetapi ia tidak menoleh. Di sisi lain Hadi dan 3 orang itu sudah menunggu bersama-sama untuk memberi pelajaran kepada Ambar. Kita sini aja. Biasanya dia lewat sini. Iya, aku juga kenal jalannya. Mereka berdiri di balik tebu. Hadi pun memegang botol. Tangannya bergetar saat itu. Jangan ragu ya. Kalau ragu, kita bisa habis. Yang lain mengangguk. Ambar melangkah dari kejauhan, suara langkah terdengar. Ia berhenti sebentar saat itu. Siapa itu? Tanyanya. Tidak ada jawaban saat itu. Ia pun melanjutkan. Tiba-tiba, seseorang muncul dari samping. Ambar, sini kamu. Ada apa mas? Aku gak mau bicara ya, katanya cepat. Ia pun mencoba berbalik tetapi 1 orang lain menutup jalan. Sudah, kamu lewat saja. Aku mau pulang ya mas. Tolong jangan ganggu aku. Tidak. Kita selesaikan sekarang, Ambar. Mas, tapi kan aku gak banyak urusan dengan kamu. Salah satu dari mereka tertawa pendek. Bos, ini udah malam bos. Udahlah, sikat aja. Ambar menoleh ke kiri dan kanan. Tebu pun berdiri rapat, tidak ada orang. Hadi tiba-tiba mendekat saat itu. Aku sudah beri kamu kesempatan, tapi kamu malah buat aku malu. Aku hanya menolak kamu ya. Aku gak mau ya menikah dengan orang yang gak aku cintai. Itu cukup. Itu cukup. Ia memberi isyarat, 2 orang pun bergerak. Ambar berteriak saat itu ketika 2 dari Adi itu memegang tangan Ambar. Mas, tolong, lepasin aku mas. Suaranya tenggelam. Seseorang menutup mulutnya saat itu. Diam kamu, diam, katanya. Ambar meronta, tangannya ditahan, kakinya terseret, tanah dingin di bawahnya. Hingga pada saat itulah waktu berjalan tanpa jelas. Suara langkah, nafas berat dan bisikan bercampur menjadi satu. Cukup ya, sekarang kamu jangan keterlaluan. Dia harus tahu. Ucap Hadi sembari berkata dengan kasar. Ambar yang saat itu mencoba bangkit tetapi tubuhnya lemah. Kepalanya pusing, pandangannya menjadi gelap. Ia mendengar suara tebu bergeser saat itu.
Beberapa saat kemudian semuanya terasa jauh. Hadi berdiri terengah. "Berhenti kamu," katanya. Salah satu dari mereka menatap tanah. "Bos, gimana nih bos? Dia apa kecapean ya bos? Gara-gara disuruh melayani kita. Kok dia nggak gerak sih?" Hadi menunduk Ambar diam. Tidak ada nafas, Hadi pun membeku. "Tidak, tidak. Bar, bangun Bar, bangun." Ia menggoyang tapi tidak ada jawaban. "Bos, gimana nih? Dia mati loh ini. Kita harus pergi." "Udahlah, kita sabar dulu. Sekarang tidak ada saksi." "Terus gimana nih bos?" "Kita kubur aja. Sekarang." "Sekarang?" "Iya cepat." Kini mereka pun menyeret tubuh Ambar ke bagian ladang yang lebih dalam, tanah keras. Mereka menggali dengan alat seadanya. Keringat bercampur debu saat itu menjadi satu. "Cepat, sebelum ada orang lihat." Lubang itu cukup dalam, mereka pun menurunkan tubuh itu. Tidak ada doa, tidak ada kata, tanah pun menutup dengan pelan. Setelah Hadi puas memuaskan nafsunya, dan dua orang itu ikut mencicipi tubuh dari Ambar. Ketika Ambar mati, mereka menguburnya dengan cepat. Setelah semuanya sudah selesai, Hadi pun berdiri lama. "Kita nggak bicara ya. Kalau ada yang nanya, kita bilang aja nggak tahu. Paham kamu?" "Iya bos." "Ya udah, sekarang kita pulang." Mereka berpisah di ujung ladang, jalan pun kini kembali sunyi. Desa malam itu menjadi tenang. Lampu-lampu menyala seperti biasa, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mendengar bahwa di rumah, ibu dari Ambar sedang menunggu anaknya pulang. "Ini Ambar kemana sih pak? Jam segini kok belum pulang?" "Biasanya padahal sudah ya bu." "Gimana pak? Ibu nggak tenang gini loh pak." Ketika jam sudah lewat, tidak ada langkah, tidak ada suara. "Apa jangan-jangan mungkin dia berteduh bu?" kata ayahnya mencoba tenang. Ibunya duduk, tangannya dingin saat itu. "Ya udahlah pak, ibu akan menunggu." Namun malam hari itu sampai pagi datang, Ambar tidak pulang. Ibunya keluar rumah mencari Ambar. "Bu, ada yang lihat Ambar?" "Enggak. Apa jangan-jangan dia ke kota?" jawab mereka, kata seseorang. Ibunya pun menggeleng saat itu. "Gak mungkin. Gak mungkin dia pergi ke kota bu. Dia kalau mau pergi pasti izin dulu sama kita." Mereka pun menyusuri jalan, ladang tebu dilewati. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada jejak. "Ini gimana ya pak? Kita tidak punya apa-apa." "Ambar, di mana kamu nak?" Ketika hari berganti, desa pun kembali seperti biasa. Orang-orang bekerja, warung buka, tawa terdengar. Tapi di rumah kecil itu kursi tetap kosong. Ibunya menatap pintu setiap sore, ayahnya duduk lama tanpa bicara. Tidak ada bukti, tidak ada jawaban, hanya kecemasan yang tinggal, menekan tanpa suara. Setelah Ambar hilang, rumah kecil itu kini berubah sunyi. Ibunya duduk lebih lama di kursi, ayahnya sering menatap jalan tanpa bicara. Mereka berdua sudah mencari, bertanya dan berharap, namun uang tidak ada. "Kalau kita lapor polisi, kita pakai apa, Bu?" "Iya, Pak. Kita pasrah dulu aja." Sementara di sisi lain di desa, orang-orang ini kembali bekerja. Beberapa masih bertanya, sebagian memilih diam. "Mungkin Amar minggat ya, karena sering dihujat sama kita." "Iya ya, Bu. Apa jangan-jangan dia sering diejek kita ya?" Ibunya menatap orang itu. "Bu, saya tahu, tapi anak saya tidak mungkin, Bu, pergi tanpa izin." Tidak ada yang membalas saat itu. Malam datang dan rumah itu pun tetap terang lebih lama. Ayahnya batuk, ibunya memijat punggungnya. "Pak, semalam aku mimpi Ambar." "Mimpi?" "Dia berdiri di tepi ladang." "Mimpi apa, Bu?
mimpi saja. Sementara di sisi lain ketenangan tidak datang. Salah satu dari 3 orang itu terbangun tengah malam. Mereka kini mulai mengalami teror-teror yang mengerikan yang dilakukan oleh Ambar sendiri. Semalam ada suara ya, katanya pada istrinya. Suara apa sih bang? Lagian kemarin angkot sepi kok. Aku dengar namaku, katanya. Istrinya pun langsung menutup pintu. Udahlah, kamu terlalu banyak minum. Jadi kalau di rumah suka gitu. Hadi juga tidak tidur, ia duduk di teras menatap gelap. Teleponnya bergetar, pesan singkat dari salah satu temannya. Bro, gue gak kuat bro. Gue gak kuat. Gue diganggu arwah Ambar bro. Beberapa hari kemudian salah satu dari mereka jatuh sakit. Wajahnya tiba-tiba pucat mengerikan. Hadi yang mendapatkan laporan dari temannya, ia pun langsung menepuk meja. Diam ya kalian. Aku sumpah, aku lihat dia di ladang, dia berdiri. Jadi kamu takut sama dia? Malam berikutnya jeritan terdengar dari rumah orang itu. Tetangga berlari saat itu. Kenapa? Dia jatuh. Katanya ada yang menarik. Orang-orang saling pandang, tidak ada yang berani bicara lebih jauh. Hadi pun berdiri di pinggir kerumunan, wajahnya kaku saat itu. Kecelakaan, katanya. Tidak ada yang bisa menjawab. Sementara itu di rumah Ambar, ibunya menyalakan lampu lebih awal. Pak, ibu dengar suara. Suara apa bu? Seperti langkah di halaman. Mana? Gak ada loh bu. Di sisi lain orang kedua pun kini mulai gelisah. Dia adalah teman satu dari Hadi. Ia tidak berani lewat ladang saat itu. Aku lewat jalan jauh. Emangnya kenapa? Tanyanya. Kamu sih terlalu banyak cerita horor-horor. Jadi takut kan? Tapi aku lihat bayangan di sana. Udahlah, lupain aja. Paling kamu cuma halusinasi. Kini singkat cerita beberapa hari setelahnya, Hadi menerima kabar lagi. Dia jatuh di sungai, terus mati. Hadi langsung menutup telepon, tangannya gemetar ketika melihat dan mendengar salah satu temannya pun mati mendadak saat itu. Hah? Jadi, apa yang terjadi sebenarnya? Kini pada saat itu, hari berganti, orang ketiga tiba-tiba menghilang. Ia tidak pulang sejak malam saat itu. Kata keluarganya pencarian dilakukan namun tidak ditemukan. Kini desa pun mulai berbisik oleh teror-teror mengerikan. Ini kayaknya ada yang salah nih. Iya pak, bu, sejak Ambar meninggal. Meninggal? Maksudku sejak Ambar hilang. Ucap Hadi saat itu yang hampir keceplosan. Kini saat itu, singkat cerita keesokan harinya kabar buruk datang. Hadi dan juga kedua temannya ditemukan meninggal. Astagfirullah, ini gak jelas banget sih. Kenapa bisa tiba-tiba ada mayat di sini? Rumah duka dipenuhi orang, tidak ada yang berani menyebut sebab. Hadi pun berdiri di luar menatap tanah. Bukannya kamu ikut? Ikut apa sih bro? Kamu kan sama sahabatmu itu yang ketiga. Aku kira kamu juga kena itu. Hadi menutup telinganya saat itu. Ia pura-pura tidak mengerti dengan perasaan-perasaan yang mengincar dirinya. Dengan hal-hal yang sedang terjadi, ia tidak mau terseret masalah. Sementara saat itu di rumah Ambar, ayahnya memegang tangan ibunya. Pak, ini gimana pak? Kita gak punya bukti. Kita hanya punya doa. Ibunya mengangguk saat itu. Lampu tetap menyala di desa. Pintu-pintu mulai ditutup lebih awal. Tidak ada yang berani lewat ladang, ketakutan pun menyebar tanpa kata. Dan di tengah sunyi itu, rasa belum selesai menggantung, menekan setiap nafas. Singkat cerita, kini setelah 3 teman Hadi mati satu persatu dengan kematian tragis.
Kabar terakhir datang dengan cara yang membuat desa gempar. Hadi ditemukan meninggal dalam keadaan mengenaskan. Tidak ada saksi yang melihat jelas, tidak ada penjelasan yang masuk akal. Orang-orang hanya berbisik sejak Ambar hilang, kematian datang beruntun. Yang mati pun adalah orang-orang yang dulu selalu bersama Hadi. Kini, pagi itu warga berkumpul di depan rumah Hadi. "Pak, ini udah yang keempat loh pak. Aneh." Di sisi lain di rumah kecil Ambar, ibunya duduk memegang tangan ayahnya. "Pak, sudah cukup. Sepertinya kita harus pasrah." Ibunya mengangguk, matanya merah. Malam-malam sebelumnya ia terbangun dan merasa Ambar berdiri di dekat pintu. Namun kali ini, itu hanyalah sebuah jawaban. Ketika pada saat itu, di dalam mimpi itu, ibu dari Ambar berbicara. "Bu, ikut aku bu. Aku tahu tempatnya." Setelah itu pun, ibu dari Ambar memberi itu kepada ayahnya. "Jadi, kemarin, seperti itu pak. Apa kita minta bantuan warga aja? Siapa tahu itu adalah jalan atau jawaban yang diberikan Tuhan." Kini warga pun berkumpul tanpa banyak tanya. Mereka berjalan ke ladang tebu. Langkah-langkah pelan, wajah-wajah tegang. "Di sini pak, di sini tempatnya. Tepat seperti apa yang saya mimpikan," kata ibunya. Seorang lelaki saat itu langsung ambil cangkul. "Yaudah, ayo kita gali." Setelah tanah dibuka sedikit demi sedikit, beberapa orang langsung menutup hidungnya. "Ada bau di sini," kata seseorang. Ayahnya pun memalingkan wajah, tangannya gemetar. Ketika galian makam semakin dalam, kain kerja pun muncul. "Ya Tuhan, apa itu?" Itu Ambar bu, itu Ambar," kata seorang perempuan, tangisnya langsung pecah. Ibunya pun menangis sambil berlutut, ayahnya berdiri kaku, lalu duduk perlahan, tidak ada kata-kata. Warga yang hadir semuanya terdiam melihat jasad itu. Kebenaran yang lama pun kini tertutup, sudah terlihat lagi. Tidak ada yang membela, tidak ada yang menyangkal. Berita penemuan jasad dari Ambar pun menyebar dengan cepat. Desa diliputi duka dan juga penyesalan. Orang-orang yang dulu berbisik kini menunduk. "Bar, maaf ya. Maaf." Seiring berjalannya waktu, kini singkatnya jenazah Ambar pun dimakamkan dengan layak. Warga hadir meminta maaf, kepala mereka tertunduk. Mereka membacaan doa bersama-sama. Tidak ada teriakan, tidak ada pembelaan. Hanya sunyi yang berat. Dan setelah pemakaman, pintu-pintu rumah ditutup lebih awal. Kini ladang tebu ditinggalkan. Jalan desa kembali sunyi. Sementara di sisi lain orang tua Hadi pun kini datang. Wajah mereka sudah pucat. "Pak, kami minta maaf sebesar-besarnya. Kami salah, sudah membiarkan anak saya mengejar-ngejar anak ibu. Mungkin ini adalah jawaban atau cobaan bagi saya dan juga ibu. Maafin saya ya pak, bu," ucap orang tua Hadi kepada ibu dan juga ayah dari Ambar. "Jadi, ini untuk meringankan bu, pak. Dan kami ingin bapak menerima ini. Terima kasih pak. Tapi apa hutang kami lunas?" "Iya, semuanya udah lunas." Hari-hari berlalu, desa pun kembali beraktivitas seperti biasa. Tetapi tidak sama. Tidak ada lagi tawa keras di warung, tidak ada lagi ejekan di jalan tentang seorang anak miskin yang tidak mau dijodohkan dengan anak orang kaya. Kini, semuanya sudah tahu bahwa sedikit bulian saja bisa berakibat fatal yang bahkan menghilangkan nyawa orang. Kini semua warga enggan dan jika nama Ambar disebut, orang-orang akan diam. Sementara ibunya kini yang mengurus ayahnya seorang diri. Ia duduk di teras bersama suaminya. "Pak, sekarang kita hidup untuk Ambar ya pak. Doain anak kita, semoga dia tenang di sana." Malam-malam menjadi tenang, tidak ada kabar aneh.
tidak ada kematian, namun rasa bersalah tinggal di udara. Orang-orang belajar menahan kata, belajar tidak ikut menilai, belajar juga tidak memaksa apa yang tidak diinginkan. Sementara saat itu di akhir hari, lampu rumah Ambar tetap menyala. Ibunya menatap foto sederhana di meja. "Kamu harus tenang di sana ya, Nduk. Di sini ibu dan bapak selalu doain kamu," katanya pelan. Ayahnya duduk di sampingnya. Di luar angin berembus lembut. Desa pun kembali sunyi, bukan karena lupa tetapi karena mengingat. Dan kini kisah Ambar menjadi peringatan bahwa ketidakadilan, fitnah dan kejahatan terhadap perempuan tidak pernah benar-benar terkubur. Dan kini keheningan yang tersisa mengingatkan semua orang untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Cerita pun tamat. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.